Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulma Aprila dengan NIM 2032345. Saya kelas 4B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampu Bu Dian Nisa Istopa, SPD MPDI. Di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul penelitian deskriptif. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Baik, langsung saja yang A, pengertian penelitian deskriptif. Menurut Zela Tiffany dan Mujianto 2018, penelitian deskriptif adalah suatu jenis yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena, kondisi, atau variabel secara sistematis dan faktual. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang lengkap dan akurat tentang keadaan yang sedang terjadi, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan menjawab pertanyaan apa adanya tentang objek atau fenomena yang diamati. Oke, selanjutnya yaitu yang B, karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama, menggambarkan fenomena sesuai dengan keadaan aktual. Nah, peneliti hanya bertugas mengamati dan mendokumentasikan fakta-fakta yang terjadi dalam konteks nyata. Misalnya dalam penelitian tentang perilaku belajar siswa, peneliti hanya mendeskripsikan bagaimana siswa belajar tanpa mengubah cara belajar mereka. Yang kedua, bersifat non-eksperimental. Penelitian deskriptif tidak melibatkan perlakuan atau eksperimen terhadap objek penelitian, artinya variabel-variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau diubah oleh peneliti, melainkan diamati secara natural. Yang ketiga, data yang diperoleh berupa fakta atau realita. Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa informasi yang objektif dan faktual. Informasi ini bisa berbentuk data kuantitatif seperti angka, presentasi, dan statistik. Yang keempat, objektivitas dan netralitas peneliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti bersikap objektif dan netral, artinya tidak boleh memihak atau mempengaruhi data dan hasil penelitian. Sikap ini penting untuk menjaga kredibilitas dan kapsah temuan penelitian. Yang kelima, pengumpulan instrumen pengumpulan data yang sistematis. Penelitian deskriptif biasanya menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya untuk pengumpulan data secara sistematis dan terstruktur. Instrumen tersebut bisa berupa kuesioner, daftar pertanyaan, wawancara, pedoman observasi, atau checklist. Dengan instrumen yang tepat, data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang keenam, fokus pada deskripsi variabel dan hubungan antar variabel. Meskipun penelitian deskriptif tidak mencari hubungan sebab akibat, tetapi dapat mendeskripsikan hubungan antara variabel dalam bentuk korelasi atau asosiasi. Misalnya, penelitian deskriptif dapat mengungkapkan hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa tanpa menyimpulkan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lainnya. Yang ketujuh, menghasilkan data yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Data dari penelitian deskriptif dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut, baik penelitian korelasional, eksperimen, maupun penelitian kualitatif mendalam. Dan data ini juga sangat berguna untuk membuat laporan, pengembangan program, evaluasi kebijakan, dan perencanaan strategis. Yang kedelapan,
Generalizability, terbatas pada sampel yang representatif. Pada penelitian deskriptif, biasanya menggunakan sampel representatif agar hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Namun, keterbatasan metode ini adalah apabila sampel tidak representatif, maka hasil deskripsi tidak bisa berlaku secara umum. Oleh karena itu, teknik sampling yang baik sangat krusial. 9. Proses pengumpulan data yang terstruktur dan sistematis. Pengumpulan data dalam penelitian deskriptif dilakukan dengan prosedur yang sudah terencana dan berurutan, agar data yang diperoleh akurat dan lengkap. Penelitian harus memperhatikan waktu, tempat, dan cara pengumpulan data, agar sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang ke-10, laporan hasil dan deskripsi mendalam. Hasil penelitian deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabel grafik, diagram, atau narasi yang menjelaskan kondisi dan karakteristik objek penelitian. Pelaporan dilakukan secara rinci agar pembaca atau pengguna hasil penelitian dapat memahami gambaran fenomena secara jelas. Baik, selanjutnya yaitu yang C, jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif yang paling populer dan luas penggunaannya, terutama dalam bidang sosial dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel yang relatif besar dengan menggunakan instrumen standar seperti kuesioner atau daftar pertanyaan. Misalnya, survei kepuasan pelanggan terhadap produk tertentu dapat memberikan gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat umum terhadap produk tersebut. Yang kedua, penelitian studi kasus. Studi kasus menetapkan fokus pada analisis mendalam terhadap suatu atau beberapa kasus tertentu yang spesifik dan unik. Kasus tersebut berupa individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Di dalam penelitian pendidikan, misalnya, studi kasus bisa digunakan untuk memahami proses belajar seseorang siswa yang berprestasi dalam kondisi tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh data kualitatif yang kaya dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Yang ketiga, penelitian perkembangan. Jenis penelitian ini berfokus pada pengamatan dan deskripsi perkembangan fenomena atau subjek dari waktu ke waktu. Contohnya adalah penelitian yang mendeskripsikan perkembangan kemampuan membaca anak mulai dari usia prasekolah hingga kelas 6 SD. Penelitian ini memerlukan pengumpulan data berkala dan analisis longitudinal yang dapat menggambarkan pola-pola pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Yang keempat, penelitian komparatif. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih berdasarkan karakteristik tertentu untuk menentukan persamaan dan perbedaan. Misalnya, membandingkan aktivitas metode pembelajaran tradisional dan metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang kelima, penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan jenis penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga berorientasi pada perubahan dan perbaikan praktik secara langsung dalam konteks pendidikan. Penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru untuk meningkatkan proses pembelajaran.
Dan yang keenam, penelitian observasional. Penelitian ini mengandalkan pengamatan langsung terhadap objek tanpa melakukan intervensi. Biasanya digunakan dalam ilmu sosial dan perilaku untuk mempelajari bagaimana individu atau kelompok bertindak dalam situasi alamiah mereka. Observasi bisa dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada keterlibatan peneliti. Oke, selanjutnya yang D, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam penelitian deskriptif, observasi digunakan untuk mendeskripsikan perilaku, kejadian, atau kondisi tertentu secara real time. Dan ada juga wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden melalui tanya jawab dalam penelitian deskriptif. Selanjutnya yang kedua, teknik analisis data, yaitu analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian deskriptif kuantitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data secara ringkas dan mudah dipahami. Teknik ini meliputi penelitian mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, presentasi frekuensi, dan standar deviasi. Validitas dan reliabilitas data. Dalam penelitian deskriptif, validitas atau keabsahan data dan reliabilitas atau konsistensi data sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Validitas dapat diuji melalui berbagai cara seperti validitas isi, konstruk, dan kriteria. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.